wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kartika Chandra Purnawa. Saya dari jurusan Adres Kimia MNC UIN Ali Rahmatullah Tulungagung. Nah, teman-teman, di sini saya akan menyampaikan sebuah video pembelajaran kimia pada materi metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Daripada kalian penasaran, yuk saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa kita selalu diberi kesehatan ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang ibu absen dulu ya. Anissa Fitria, Aditya Rahman, Kartika Chandra, Widya Kusuma. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, sebelum kita memasuki ke pembelajaran ini, kita harus mengenal dulu apa sih tujuan pembelajaran kita. Nah, kali ini tujuan pembelajaran kita adalah mampu menjelaskan metode ilmiah dan juga keselamatan kerja di laboratorium. Nah, anak-anak, ilmu kimia itu identik dengan eksperimen, baik itu eksperimen di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Nah, tidak hanya melakukan eksperimen saja, namun diperlukan sebuah karya. Setelah melakukan eksperimen praktikum sebagai hasil kegiatan, kita kemudian membuat sebuah prosedur keselamatan kerja juga harus diperhatikan. Hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, metode ilmiah. Yang kedua, pengenalan alat laboratorium dan juga kegunaannya. Yang ketiga, karakteristik bahan kimia dan juga bahayanya. Yang terakhir, keempat, yaitu petunjuk dan larangan dalam laboratorium. Yang pertama, kita akan membahas mengenai metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini merupakan proses berpikir untuk memecahkan sebuah masalah secara sistematis, empiris, dan juga terkontrol. Metode ilmiah juga berangkat dari suatu permasalahan yang perlu dicari jawabannya atau pemecahannya. Metode ilmiah berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, dan juga untuk menguji ulang hasil penelitian sehingga diperoleh kebenaran yang objektif. Tahapan metode ilmiah yang pertama yaitu merumuskan masalah. Nah, masalah ini dirumuskan dalam bentuk pernyataan ilmiah yang bersifat terbuka, yang memungkinkan adanya sebuah jawaban yang sangat beragam ya. Tahapan yang kedua yaitu menyusun kerangka teori. Nah, setelah kita merumuskan masalah tadi, kita harus memerlukan sebuah informasi berupa teori atau fakta di lapangan untuk mendukung masalah tersebut. Tahapan yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Nah, kita bisa mengajukan jawaban sementara atas pertanyaan atau yang bernama lain hipotesis. Nah, hipotesis itu harus logis ya jawabannya yang berdasarkan fakta. Tahap yang keempat yaitu eksperimen. Percobaan yang dilakukan akan menghasilkan data berupa angka untuk memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Nah, pengujian hipotesis juga berarti mengumpulkan bukti-bukti. Tahapan yang kelima yaitu mengolah dan menganalisis data. Nah, hasil pengamatan berupa kumpulan informasi tadi yang diolah menjadi catatan pengamatan atau data. Nah, hasil pengamatan tersebut diperoleh dari data kualitatif atau data kuantitatif. Yang keenam yaitu menarik kesimpulan. Nah, dari analisis data tadi kita bisa mengolah data tersebut yang dapat ditarik kesimpulan sebagaimana percobaan yang telah kita lakukan tadi. Yang ketujuh yaitu mempublikasikan hasil. Nah, penulisan laporan penelitian sangat penting dilakukan karena laporan merupakan salah satu media komunikasi peneliti dengan ilmu pengetahuan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang kedua, kita akan membahas mengenai pengenalan alat laboratorium dan juga kegunaannya. Laboratorium ini merupakan ruangan yang di dalamnya terdapat alat dan juga bahan kimia yang dapat digunakan untuk melakukan eksperimen dengan memperhatikan keamanan dan juga keselamatan kerja. Nah, gambar yang pertama ini adalah spatula. Kegunaannya untuk mengambil bahan kimia yang berbentuk serbuk. Gambar di sebelahnya yaitu tabung reaksi. Kegunaannya mereaksikan bahan kimia dan menyimpan larutan kimia dalam volume sedikit. Selanjutnya ada rak tabung reaksi, yaitu kegunaannya untuk meletakkan
tabung reaksi. Sebelahnya ada pembakar spiritus, kegunaannya sebagai alat pembakar. Ada pinset, yaitu memindahkan objek pengamatan ke tempat lain. Lalu ada pengaduk, yaitu untuk mengaduk saat melarutkan zat padat dalam pelarut. Selanjutnya ada kaki 3, yaitu sebagai penyangga, kasa. Lalu ada kasa Gauss, yaitu alat laboratorium yang dipanaskan di atas pembakar spiritus. Pipet tetes yaitu mengambil larutan dalam volume sedikit. Ada corong yaitu alat untuk menopang atau memindahkan larutan. Cawan porselen yaitu menaruh bahan yang dipanaskan dalam oven pada suhu tinggi. Selanjutnya ada erlenmeyen yaitu menampung dan juga mencampur bahan larutan atau cairan. Gelas arloji yaitu sebagai alas bahan kimia yang berbentuk serbuk. Lalu ada gelas beker yaitu kegunaannya untuk menampung dan juga mencampurkan bahan kimia. Gelas ukur yaitu untuk mengukur volume larutan. Selanjutnya ada termometer yaitu untuk apa? Mengatur suhu larutan. Penjepit yaitu untuk memegang tabung reaksi ketika dipanaskan. Lalu ada labu ukur yaitu membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Mortar dan alu itu untuk menghaluskan bahan kimia yang berbentuk padat. Yang terakhir ada boret yaitu menampung larutan yang digunakan sebagai titran pada proses tritasi. Nah, yang ketiga kita akan membahas mengenai karakteristik bahan kimia dan juga bahayanya. Berdasarkan sifat-sifatnya, bahan kimia ini dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya mudah terbakar, korosif, bersifat beracun, dan juga sangat reaktif. Biasanya dalam bahan-bahan kimia tertera label yang berisi nama bahan, kadar, lambang, atau tanda yang menunjukkan sifat bahan kimia tersebut. Kalian lihat nih gambar pada lambang yang ada di layar. Nah, di setiap lambang itu memiliki sifat bahan kimia dan juga contohnya. Lambang yang pertama di situ ada tulisan eksplosif. Berarti artinya apa? Mudah meledak. Contohnya amonium dikromat. Nah, yang kedua yaitu ada gambar api. Berarti sifatnya mudah terbakar. Contohnya dietil ether. Di situ ada gambar apa? Berarti sifatnya beracun. Contoh 4 yaitu ada gambar tangan dan juga seperti larutan. Berarti sifatnya korosif. Contohnya apa? Asam sulfat, asam klorida. Kelima, di situ gambarnya apa? Berarti sifatnya radioaktif. Contohnya apa? Uranium, plutonium. Keenam, lambang apa? Ada tanda silangnya. Berarti berbahaya. Contohnya kloroform. Yang ketujuh ini sama dengan yang nomor 6 tadi, ada tanda silangnya, tetapi ada tulisan iritan. Berarti apa sifatnya? Menyebabkan iritasi. Contohnya amonia, belerang, di situ seperti cincin bentuknya, tetapi ada apinya. Berarti sifatnya pengoksidasi. Contohnya kalium dikromat, hidrogen peroksida, kalium permanganat. Seperti apa sih? Berarti sifatnya membahayakan lingkungan. Contohnya apa? Perak nitrat, raksa 2 klorida. Dari yang terakhir kita akan membahas mengenai petunjuk dan larangan yang ada di dalam laboratorium. Keselamatan kerja di dalam laboratorium adalah usaha pencegahan agar kegiatan di dalam laboratorium itu terhindar dari sebuah kecelakaan. Untuk menghindari kecelakaan tersebut, kita juga harus memperhatikan hal-hal selama di laboratorium. Yang pertama, membaca petunjuk praktikum sebelum melakukan kegiatan praktikum. Yang kedua, yaitu menggunakan peralatan wajib seperti jas lab, masker, sarung tangan, berhati-hati terhadap asam dan basa kuat. Nah, jangan menambahkan air ke dalam asam dan juga basa tepat. Selanjutnya, jika mengambil bahan gas berbahaya, kerjakan di lemari asam dan gunakan sarung tangan sebagai pelindung atau pengaman. Selanjutnya, bahan-bahan kimia yang sudah kita ambil tadi itu tidak boleh dikembalikan lagi ke dalam botol penyimpanan. Nah, selanjutnya ada limbah laboratorium itu harus ditangani dengan benar. Selanjutnya, zat kimia yang tertuang di meja praktikum atau di lantai sebaiknya dinetralkan terlebih dahulu. Selanjutnya, selama bekerja di laboratorium,
Gunakan baju laboratorium atau jas lab dengan lengan panjang dan juga harus dikancingkan dengan baik ya untuk melindungi diri dan menjaga kontaminasi pada baju yang kita gunakan. Gunakan kacamata pengaman bagi yang menggunakan lensa kontak. Lalu gunakan sarung tangan pelindung sesuai keperluan kita. Selanjutnya, jangan makan dan minum di dalam laboratorium. Akhirnya, jangan membau zat kimia itu dengan hidung kita langsung. Lalu jangan menggunakan bahan kimia yang tidak jelas labelnya. Nah anak-anak, dari materi yang ibu sampaikan tadi, apakah ada yang ditanyakan? Nah jika ada yang belum paham atau mengerti, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ya. Karena waktu kita juga sudah habis, kita bisa mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dulu ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan perkembangan model atom. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, demikianlah video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.